Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah tetap dari baginda Rasul alaihi salatu wassalam, dari manusia terbaik, manusia termulia, beliau yang sangat menginginkan kebaikan kepada umat, lebih dari umat itu dalam menginginkan kebaikan terhadap dirinya. Beliau yang sangat tidak ingin celaka, ketidakbaikan kepada umat, lebih dari ketidakinginan umat untuk mendapatkan celaka. Beliau menyampaikan ilmu-ilmu yang seluruhnya mengarah kepada sifat ini. Sifat hirs beliau yang sangat hebat agar supaya kita mendapatkan kebaikan, dan beratnya beliau alaihi salatu wassalam saat kita mendapatkan kejelekan, dan terkhusus terhadap orang-orang yang beriman, umat beliau alaihi salatu wassalam. Beliau raufur rahim, sangat pengasih, sangat penyayang, sangat mencintai kita. Dengarkan ilmu yang merupakan dasar dari 3-4 sifat mulia beliau alaihi salatu wassalam ini. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat lebih baik, lebih mulia, lebih Allah cintai dari orang mukmin yang lemah, dan seluruhnya dalam kebaikan besar. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah terhadap apapun yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, jangan sekali-sekali melemah. Wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kada kada lakana kada wa kada. Jika musibah menimpa, sesuatu telah terjadi, maka jangan sekali-sekali kamu mengatakan seandainya begini dan begini, maka akan begini dan begini. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Tetapi ucapkanlah, Allah telah takdirkan, apapun yang ditetapkannya pasti terwujud, pasti Allah lakukan. Fa inna law taftahu amala syaitan. Nabi menjelaskan kenapa tidak boleh berandai di sini, karena lau berandai setelah musibah turun membuka pintu-pintu
syaitan merusak, menggerogoti kita, menyeret, menjerumuskan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sangat menginginkan umatnya di atas keimanan, lebih dari umat itu menginginkan keimanan. Karena itu turun sampai ilmu ini. Nabi tidak menginginkan umatnya berada dalam kekafiran, lebih dari umat itu lari dari kekafiran. Karena itu beliau beri ilmu ini untuk kokoh di atas iman, selamat dari kekafiran. Nabi sangat menyayangi umat, sangat mengasihi mereka. Kalimat-kalimat ini adalah wujud kasih sayang, rahmat beliau alaihi salatu wassalam terhadap kita. Beliau memberi ilmu yang sangat besar, bahwa keimanan adalah kebaikan seluruhnya, sekecil apapun iman itu. Tapi bersamaan dengan itu, prinsip beliau, prinsip agama beliau, prinsip wahyu yang Allah turunkan kepada beliau adalah meraih kebaikan dan terus mengejar kebaikan yang lebih. Karena itu beliau tegaskan, orang beriman yang kuat itu lebih baik, itu lebih Allah cintai dari orang beriman yang lemah. Walaupun seluruh yang beriman lemah, kecil, sedikit ataupun kuat, banyak, besar keimanannya, tetap berada dalam kebaikan besar. Dalam kesempurnaan rahmat beliau, beliau alaihi salatu wassalam memberi kepada kita ilmu besar untuk mewujudkan kekuatan kedahsyatan iman, kehebatan keluar biasaan iman yang akan mengantar hamba menjadi yang terbaik, menjadi yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. 4 ilmu besar yang di dalamnya terkandung 2 perintah dan 2 larangan. 2 hal yang harus betul-betul kita wujudkan dan 2 hal yang harus betul-betul kita hindari, kita jauhi. Yang beliau perintahkan, beliau tekankan harus betul-betul kita miliki, hirs terhadap apapun yang bermanfaat bagi kita. Yang kedua, senantiasa meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang harus kita jauhi adalah jangan melemah. Jauhi sifat melemah. Jauhi sifat melemah. Dan jauhi berandai-andai setelah turunnya takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'uk. Perintah pertama, hirs. Nabi perintahkan hirs, miliki hirs. Apa itu hirs? Hirs keinginan. Tapi bukan sembarang keinginan. Keinginan yang teramat kuat. Bukan sembarang kekuatan. Kekuatan yang melahirkan tindakan. Kekuatan yang melahirkan tindakan. Bukan sembarang tindakan. Kekuatan, keinginan yang melahirkan tindakan yang didasari karena cinta terhadap perkara itu. Karena cinta terhadap perkara itu. Itulah hirs. Ini rahasia besar terhadap seluruh perkara. Kalau ingin berada dalam kebaikan, ingin berada dalam nilai iman, ingin berada dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harapkan, wujudkan, upayakan, usahakan, lakukan perkara itu dengan kekuatan hirs. Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ihris ala ma yanfa'uk. Hirslah terhadap ma yanfa'uk, apapun yang bermanfaat bagi kamu. Nabi tidak sebutkan manfaat dalam perkara apa, sebab yang diinginkan adalah manfaat dalam seluruh manfaat. Manfaat di dunia, di alam barzah, di akhirat. Manfaat dalam urusan agama, dalam urusan dunia. Manfaat dalam perkara pribadi, keluarga, usaha. Manfaat dalam perkara apapun juga, selama itu bermanfaat untuk dunia, alam barzah, akhirat kita. Selama itu bermanfaat untuk agama, dunia kita. Selama itu bermanfaat untuk pribadi, keluarga, usaha kita, harta kita, apa yang kita miliki, maka hirs, penuh semangat mewujudkannya. Cintai perkara itu, penuh semangat mewujudkannya.
Yang dicintai adalah ma yanfa'uk, apa yang bermanfaat. Manfaatnya. Ilmu yang dicintai adalah ilmu yang bermanfaat, manfaatnya. Harta yang dicintai adalah manfaatnya, keutamaan berkah yang ada di dalamnya. Kalau kedudukan bermanfaat, kejar manfaatnya. Kalau rumah bermanfaat, kejar manfaatnya. Kalau ibadah ini, ibadah itu bermanfaat, maka kejar manfaatnya. Dan seluruh perkara agama pasti bermanfaat. Hanya tidak semua orang yang mewujudkannya mendapatkan manfaatnya. Bukankah Allah telah menegaskan wailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat? Sebab dia tidak dapatkan manfaat dari salat. Yang diinginkan adalah bagaimana salat dan mengejar manfaatnya. Bagaimana mewujudkan salat dan meraih manfaatnya. Bagaimana mencintai salat, cintai manfaat salat itu. Ampunan Allah, rahmat Allah, kemuliaan darinya, dan beragam kebaikan-kebaikan besar di balik salat itu. Demikian pula ilmu. Para ulama memaksudkan dalam tafsirnya, alhaakumut takatsur, celaka at-takatsur yang memperbanyak-banyak. Masuk di dalamnya, menuntut jalur ilmu hadis. Hadis ada sanadnya, jelas sanadnya, sahih sanadnya. Iya. Tapi dia semangat mencari sanad lain untuk hadis ini. Dapat satu, alhamdulillah, semakin kuat. Tapi dia semangat, cari lagi lainnya, cari lagi lainnya. Sehingga sibuknya apa? Mencari sesuatu untuk menambah ini. Padahal 1-2 jalan sudah cukup baginya untuk meraih manfaatnya. Dia hanya sekedar mengejar memperbanyaknya. At-takatur, sekedar memperbanyaknya. Kalau sekedar memperbanyak, itu melalaikan, itu membinasakan. Ilmu yang dikejar adalah manfaatnya. Bagaimana hal itu bermanfaat? Bagaimana hal itu melahirkan iman? Bagaimana hal itu melahirkan cinta kepada Allah? Bagaimana perkara itu melahirkan harapan kepadanya? Bagaimana hal itu melahirkan ketundukan kepadanya? Bagaimana dengan itu kita semakin benar menyatakan la ilaha illallah, tasbih, tahmid, tahlil dan seterusnya. Itu manfaat ilmu. Sedekah, beramal, berusaha, solat dan seterusnya. Yang dikejar adalah manfaatnya, bukan sekedar memperbanyak-banyak. Iya, banyak sedekahnya, banyak ininya, banyak ininya, banyak ini. Sekedar memperbanyak. Yang dikejar adalah bukan memperbanyak sedekahnya, tapi memperbanyak nilai manfaat dari sedekah itu. Yang diinginkan adalah bagaimana sedekah itu bermanfaat, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cintai sedekah karena manfaatnya itu, bukan hanya sekedar banyaknya perkara itu. Contoh-contoh ini langsung merupakan perkara-perkara agama. Maka apalagi kalau dia merupakan perkara dunia. Bekerja supaya ada penghasilan, berusaha supaya dapat ini, supaya dapat ini, ada manfaat. Ini lebih memalingkan dari niat. Ini lebih memalingkan dari jalur manfaat. Tapi bersamaan dengan itu, kalau dalam kerja kita, dalam usaha kita, dalam berkedudukannya kita, dalam bergelarnya kita, dalam punyanya potensi kita dalam kedudukan tertentu, memberi manfaat untuk dunia, alam barzakh akhirat kita, untuk dunia agama kita, maka harus penuh semangat terhadapnya. Harus penuh semangat terhadapnya. Ini perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah wahyu. Ini adalah cinta Nabi alaihi salatu wassalam kepada umat. Miliki hirs ini dalam seluruh perkara yang bermanfaat bagi kita. Aturan manfaat ketika hal itu memberi kebaikan besar dunia, alam barzakh akhirat kita. Waspadai dua hirs yang sangat membinasakan dan merusak agama. Dua hirs, dua semangat, dua keinginan kuat, dua kecintaan besar. Yang pasti merusak agama dengan serusak-rusaknya. Hirs terhadap dunia, harta benda, dan hirs terhadap kedudukan. Kedudukan, menjabat, memegang amanah ini, memegang status ini, kedudukan ini. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita berbahayanya perkara ini, lengkap dengan perumpamaan yang sangat jelas. Madi'ban, ja'ian, ursila fi zaribati ghadam, biafsadalaha min hirsil mar'i alal mali wasyaraf ala dini. Atau kama qala
alaihi salatu wassalam, tidaklah 2 ekor serigala, terkenal kerakusannya, tidaklah 2 ekor serigala yang keduanya dalam keadaan lapar dan keduanya dilepas masuk ke dalam kandang, bukan tempat lepas, ke dalam kandang kambing-kambing. Serigala lapar, keduanya dilepas masuk ke dalam kandang ternak. Pasti akan melahirkan kerusakan yang sangat mengerikan terhadap ternak. Tidaklah kerusakan yang ditimbulkan oleh 2 serigala ini terhadap kambing-kambing, terhadap domba-domba, terhadap ternak-ternak lebih merusak, kata Nabi, lebih merusak dari 2 hal dalam merusak agama seseorang. Apa itu? Hirs. Min hirsil mar'i alal mali wasyaraf. Terhadap hirs, semangat kuat hamba untuk mendapatkan harta dan asyaraf, kedudukan. Keinginan kuatnya semata harta, kecintaannya semata harta, keinginan kuatnya semangat kedudukan, keinginan kuatnya semata nilai tinggi, status di tengah masyarakat. Itu yang dia inginkan, itu yang dicintai, itu yang dia upayakan. Ini kapan kita inginkan hal ini, berarti kita masukkan ke dalam hati kita dan merusak hati kita, merusak agama kita. Sebab 2 perkara ini tidak akan pernah bertemu dengan hirs terhadap yang bermanfaat, yang merupakan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Bedakan 2 perkara ini, dan dia memiliki perbedaan yang sangat detail. Ada yang jelas, tetapi di antara perbedaannya ada yang sangat rumit, ada yang sangat halus. Untuk melihat kerumitannya, untuk melihat kehalusannya, perlu ilmu yang lebih dalam, perlu amalan yang lebih hebat, perlu keikhlasan yang lebih, perlu ittiba yang lebih, perlu doa yang lebih khusyuk, lebih merendah, lebih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat rincian perkara itu. Hidup kita hari-hari berganti adalah hari-hari cobaan untuk melihat perkara ini. Kalau kita benar di atas jalan, maka hari-hari yang lewat kita akan sampai ke derajat, oh iya, ternyata saya belum tahu saat ini. Sekarang saya paham. Yang beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu saya belum paham, sekarang baru saya pahami. Itu ilmu. Ketika bertambah, semakin membuka pandangan, semakin mampu melihat detail rincian perkara. Ilmu adalah nur, dan nur itu berjenjang-jenjang. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu berjenjang-jenjang. Semakin dalam ilmu seseorang, semakin hebat ilmu seseorang, semakin kuat ilmu seseorang, maka akan semakin luas, semakin dalam, semakin terang apa yang dia bisa sinari dalam kehidupannya. Hirs terhadap apa yang bermanfaat, mengharuskan kita untuk menjauh, membenci hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan waspadai 2 hirs ini yang senantiasa merusak hamba. Hirs terhadap harta, hirs terhadap kedudukan. Tapi orang yang mengejar harta, orang yang berusaha dan memperbanyak harta, orang yang berusaha dan memiliki kedudukan tinggi, belum tentu yang menggerakkannya adalah hirs terhadap harta dan kedudukan. Kalau ada orang yang dengan usahanya dia berprinsip memperbanyak harta, sementara yang diinginkan bukan harta tapi manfaat, tapi berkah, tapi keutamaan di balik harta. Yang diinginkan adalah mulianya sedekah dengan harta itu, berkahnya haji umrah dengan sedekah itu, berkahnya membangun masjid dengan sedekah itu, luar biasanya bersilaturahim dengan sedekah. Itu yang dia cari. Kalau memang jujur dia, itu yang dia cari, itu yang dia besarkan, itu yang dia muliakan, maka yang seperti ini hirs terhadap apa yang bermanfaat. Cari harta sebanyak-banyaknya. Yang seperti ini cari harta sebanyak-banyaknya. Itu adalah jalur kebaikan bagi dia untuk meraih kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Demikian pula yang memiliki kedudukan, yang memiliki kekuasaan. Kalau memang kekuasaan itu adalah sesuatu yang dia lihat hanya sekedar manfaatnya, sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, negaranya, dunianya, alam barzakh, akhiratnya, maka kejar perkara itu. Sekedar mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala di balik kedudukannya. Tetapi dua perkara ini sangat berat, terkhusus umat Muhammad alaihi salatu wassalam, di saat Nabi telah mengingatkan, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnahnya umatku adalah harta. Hirs seorang suami terhadap harta kedudukan merusak rumah tangga. Hirs terhadap seorang istri terhadap harta, uang, kedudukan akan merusak rumah tangga. Hirs seorang pemimpin terhadap harta kedudukan merusak apa yang dia pimpin. Hirs terhadap bawahan terhadap apa yang menjadi amanahnya akan merusak segalanya. Hirs terhadap perkara yang bermanfaat merusak iman, bahkan bisa menghancurkan iman. Sebaliknya hirs yang bermanfaat menguatkan, memperhebat iman. Bersamaan dengan hirs yang menyatu dalam usaha maksimal ini dengan ilmu dan niat yang benar ini. Jadi hirs yang bermanfaat itu di dalamnya terdapat ilmu, di dalamnya terdapat niat, di dalamnya terdapat keikhlasan, di dalamnya terdapat ilmu, di dalamnya terdapat amalan, di dalamnya terdapat mujahadah. Bersamaan dengan semua itu harus ditambah dengan wasta'in billah, minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini yang menentukan. Apapun upaya kita hanya ditentukan ketika Allah memberi. Berapapun perkembangan ilmu kita hanya akan bertambah ketika Allah memberinya. Bagaimanapun dahsyatnya iman kita hanya akan lebih hebat ketika Allah memberinya. Demikian seluruhnya harus minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh tidak akan berkembang kecuali hanya dengan meminta pertolongan kepada Allah. Tidak akan berkembang kecuali hanya dengan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hirsnya, semangatnya, upayanya terlupakan, apalagi sampai tiada, tidak memiliki kekuatan isti'anah, maka usahanya akan melahirkan ketakabburan yang akhirnya menghancurkan amalan, yang akhirnya merusak amalan. Dengan serusak-rusaknya ketakabburan yang muncul. Hebatnya usaha, hebatnya amalan, hebatnya perjuangan, hebatnya. Tapi kehilangan minta pertolongan kepada Allah, akhirnya muncul saya dan saya. Pembanggaan diri, ketakabburan, ujub dan seterusnya. Merendahkan dan menyelewengkan orang lain. Ini penyakit yang sangat mengerikan. Karena apa? Tidak meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan yang ini melahir? Ini mendasari semua usahanya, ilmu dan seterus amalannya, maka apa? Maka akan melahirkan apa? Setelah berhasil, yang lahir adalah semakin bersyukur. Dan kesyukuran itu menambah hasil. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya tambah. Dua perkara besar ini senantiasa harus terus kita ingat. Harus terus kita perkokoh. Harus terus kita amalkan, latih mengamalkannya. Harus beriringan terus, tidak pernah terlepas. Tidak pernah terlepas dua perkara ini. Setiap solat kita harus teriringi dengan minta pertolongan hanya kepada Allah. Setiap menuntut ilmu kita harus teriringi dengan hanya minta pertolongan kepada Allah. Setiap sedekah kita harus teriringi dengan isti'anah hanya kepada Allah. Setiap usaha keduniaan kita yang dengannya kita mengharapkan manfaat dunia, alam barzakh, akhirat, harus teriringi dengan minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sesaat pun terlepas. Dan bersamaan dengan itu harus terus-menerus dikembangkan, diperhebat ilmunya. Harus terus-menerus dikembangkan, diperhebat keyakinan, kekukuhannya. Harus terus-menerus dikembangkan, diperhebat amalan-amalannya. Dan hikmah Allah akan menguji kita. Akan turun cobaan-cobaan, mengasah kita, memperbaiki kita dari dua sisi ini. Setelah kita miliki ini, maka jalan kehebatan akan terlihat dan terasa. Selanjutnya, jaga diri kita dari dua hal yang sangat membahayakan dan merusak dua hal yang pertama. Wala ta'jaz, jangan melemah. Ajaz, melemah. Doa-doa Nabi alaihi salatu wassalam meminta
untuk diselamatkan dari melemah dalam beragam maknanya. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal ajz. Ya Allah, saya minta perlindungan kepadamu ya Allah dari kasal, malah dari ajz wal kasal, dari ketidakmampuan dan dari kemalasan. Ketidakmampuan, kemalasan dan yang semakna dengan itu. Allah tidak membebani kita selama kita tidak mampu. Kalau memang kita tidak mampu, tenaga kita tidak ada, kita tidak bisa. Memang betul-betul tidak bisa, tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi selama mampu, selama punya keinginan, selama punya kekuatan, selama punya harta, selama masih memiliki tenaga, selama masih memiliki kemampuan, maka kita masih terkena beban. Dan gunakan hal itu untuk meraih kekuatan yang sebenarnya, yaitu memanfaatkan istita'ah kemampuan kita. Dan jangan melemah sampai jangan mengatakan saya tidak mampu, saya tidak mampu, padahal memungkinkan. Walaupun saat itu tidak mungkin, tapi jangan pastikan saya tidak mampu, sebab masih terbuka kemungkinan kita akan mampu di hari selanjutnya. Semoga Allah buka, semoga Allah mudahkan, semoga setidak-tidaknya. Yang paling parahnya adalah kalau sampai ketidakmampuan itu sudah masuk ke dalam hati. Mengatakan tidak mampu sudah sampai di dalam dan keluar di lisan, sangat parah sudah kondisinya. Yang seperti ini akan digerogoti oleh syaitan, melemah, akhirnya tidak sholat berjamaah, akhirnya tidak sholat, akhirnya meninggalkan sholat. Tidak bisa bersedekah, meninggalkan sedekah yang hebat, mengurangi sampai akhirnya meninggalkan. Menuntut ilmu, saya tidak mampu, terlalu saya tidak mampu, akhirnya dia tinggalkan. Yang itu tidak mampu, akhirnya ditinggalkan majelis ilmu. Semua amalan akan tertinggal. Kita akan kehilangan amalan kalau kita memiliki perasaan saya tidak mampu. Jangan sekali-sekali untuk memiliki al-ajz ini, ketidakmampuan ini yang dibuat-buat. Bukan karena memang Allah takdirkan kita tidak mampu. Kalau di situ la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tapi tetap bersamaan dengan itu, selama niat masih mampu, maka tetap niatkan. Badan kita tidak mampu, kita tidak bisa ke masjid, sakit betul. Kapan ke masjid berbahaya atau semakin menambah penyakit kita. Tetapi hati kita tetap ingin ke masjid, maka apa? Tetap mendapatkan pahala salat berjamaah di masjid. Jadi pahala itu karena tetap adanya keinginan. Kalau dia tidak ke masjid karena sakit, tetapi memang tidak ada keinginan untuk ke masjid, tidak dapat pahala. Sebab tidak ada niatnya. Memang tidak ada niatnya mau ke masjid. Orang yang sudah malas ke masjid, kemudian sakit, sehingga dia tidak ke masjid, apakah dapat pahala? Hadits yang karena sakit dia tidak bisa ke masjid. Dapat pahala orang yang datang ke masjid juga? Tidak dapat pahala. Sebab tidak ada keinginan untuk ke masjid. Keinginan untuk melakukan kebaikan harus tetap ada. Dan itu adalah kekuatan kita yang terbesar, yang didasari oleh hirs. Yang didasari oleh hirs terhadap apa yang bermanfaat. Hirs kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengenalnya, membesarkannya, mengagungkannya. Hirs terhadap Nabi alaihi salatu wassalam dalam mencintainya, mengikutinya. Hirs terhadap Islam, Al-Quran dan Sunnah dalam mempelajarinya. Terus menerus miliki itu. Dan hirs dalam meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, waspadai ketika Allah turunkan musibah, ketentuan-ketentuannya. Bagaimanapun hirs kita, bagaimanapun isti'anah kita, bagaimanapun hebatnya usaha dan kemampuan kita, dan kita tidak melemah, tapi kalau Allah takdirkan tidak jadi, maka tidak akan terjadi. Disinilah kekuatan keimanan terhadap takdir bermain dan akan merubah keadaan, membalik keadaan lebih hebat. Kegagalan akan berubah menjadi keberhasilan yang tiada tandingannya. Saat kegagalan takdir Allah Subhanahu wa taala menimpa,
kita sikapi dengan keimanan terhadap takdir. Nabi menuntun dengan dua hal dalam beriman terhadap takdir. Yang pertama, ucapkan hal ini dan jangan ucapkan hal itu. Saat turun musibah, kita gagal, kita tidak bisa, tidak terwujud dan seterusnya, maka bilang qaddarallah wa ma syafa'al. Allah telah takdirkan, apapun yang ditetapkannya pasti terjadi. Bilang inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hadapi dengan kekuatan keimanan terhadap takdir. Sehingga akan melahirkan apa? Kesabaran, ketenangan. Sehingga dengan kesabaran dan ketenangan ini dia mendapatkan kebaikan besar. Saat berhasil, lahir kesyukuran. Dengan kesyukuran dia mendapatkan kebaikan besar. Yang kedua, jangan sekali-sekali mengatakan seandainya. Seandainya. Kalimat seandainya ini akan semakin membuat hamba sedih. Sedih yang berlanjut masuk ke dalam sedih yang berlanjut. Ini akan mempengaruhi apa? Sedih yang berlanjut, mahnya naik, asamnya naik, ininya naik, melemah badannya dan seterusnya. Belum lagi hatinya, yang bahaya ketika hati semakin melemah. Kemana arahnya? Kepada buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamatkan diri kita dari dua ini dan wujudkan diri kita dalam dua ini. InsyaAllah ta'ala kita akan menjadi manusia yang paling beriman, yang paling baik, yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Hadanallahu wa iyakum ajma'in. Subhanakallah hamdik syirallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saya tutup khutbah ini dengan mengingatkan satu kunci kebaikan yang betul-betul harus kita maksimalkan dalam hidup kita, mewujudkan 4 perkara ini. Hirs terhadap ilmu yang bermanfaat, dan betul-betul minta pertolongan kepada Allah supaya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan betul-betul tidak akan pernah memiliki kata tidak terhadap ilmu dan menuntut ilmu, dan betul-betul akan mewujudkan kekuatan keimanan terhadap takdir, terhadap musibah dan apapun yang menimpa sehubungan dengan jalur ilmu dan menuntut ilmu. Sebab ilmu adalah kunci dari semua usaha kita, kunci dari semua kebaikan. May yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan besar, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Fiqhuddin, paham agama. Wujudkan hirs di situ. Cintai betul itu ilmu. Cintai majelis ilmu. Cintai para ulama. Cintai semua perkara yang mewujudkan ilmu. Cintai, miliki semua itu. Datangi, hadiri, bergaul, menjadi, bekerja sama, bertahun di dalamnya. Dalam rangka ilmu, terpahaminya ilmu, teryakininya ilmu, tersebarkannya ilmu, kokohnya ilmu, dan terus bermanfaatnya ilmu. Terus mewujudkan perkara itu. Kemudian minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melemah, jangan takabur terhadap apapun yang kita bisa wujudkan sehubungan dengan ilmu itu. Kita berhasil menuntut ilmu, kita berhasil membangun ini, kita berhasil mewujudkan pendidikan ini, kita berhasil begini, kita berhasil begini. Tutup, waspadai jalur syaitan yang bisa menghancurkan semua perkara tadi. Takabur, bangga diri. Semakin banyak beristighfar, semakin banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin banyak memuji, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, harus semakin banyak melihat kita lemah, kita masih kekurangan, kita masih sedikit, kita masih harus lihat sisi itu. Kemudian jangan pernah melemah, sebab bagaimanapun hebatnya pencapaian kita, masih ada pencapaian yang lebih jauh lebih banyak di atasnya, yang belum kita lihat, belum kita wujudkan, belum kita rasakan. Dan apapun yang terjadi, yang menimpa dalam proses berilmu, menuntut ilmu dan seterusnya, maka sikapi dengan qaddarallah wa ma syafa'al. Bukan disikapi dengan kesedihan. Kenapa seandainya, kenapa seandainya. Akhirnya bersedih, berlarut, akhirnya bersangka, melemah, akhirnya semakin jauh, ditangkap oleh syaitan jin dan manusia, akhirnya berubah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah, mengokohkan, menyempurnakan, memperhebat hirs kita terhadap ilmu dan terhadap semua yang bermanfaat dalam kehidupan dunia, alam barzah dan akhirat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus mengokohkan kita di atas doa, isti'anah, bertawakal, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, melindungi kita, menyelamatkan kita dari penyakit malas, ketidakmampuan, kelemahan dan hal yang semakna dengan itu, dan menyelamatkan kita dari kerusakan-kerusakan dalam ketidakberimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum an tarzuqana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajabah innaka antas sami'ul